Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sehat selalu. Jangan lupa cuci tangan, makan makanan yang bergizi. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang sistem reproduksi pria dan wanita, maka hari ini kita akan belajar tentang fertilisasi, gestasi, dan menstruasi. Nah, apa sih sebenarnya fertilisasi? Mari kita simak video berikut ini. Sel telur keluar dari ovarium, ditangkap Vibrio, kemudian memasuki tuba Fallopian. Jutaan sperma dihasilkan dalam sekali ejakulasi saat puncak senggama. Sesaat setelah dipancarkan di dalam mulut rahim, sel sperma bergerak ke rongga rahim untuk mencari sel telur yang matang dan siap untuk dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai indung telur, dan hanya satu yang dapat mencapai dan hidup di indung telur. Sperma kemudian mempenetrasi ke dalam sel dinding telur, kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur dalam proses yang disebut pembuahan. Sel telur yang telah mengalami pembuahan selama perjalanannya menuju rahim, zigot akan mengalami beberapa perubahan. Di rahim, zigot akan menempel di dalam dinding rahim, dan disinilah zigot akan berkembang menjadi embrio dan akhirnya akan menjadi janin. Berdasarkan video barusan dapat disimpulkan bahwa fertilisasi adalah bertemunya sperma dengan ovum. Selanjutnya, belajar tentang perkembangan embrio. Ovum memerlukan waktu 4-5 hari untuk mencapai rahim, tetapi hanya dapat dibuahi paling baik pada 6. Yang pertama, jika sel telur pada ovarium telah masak, akan dilepaskan dari ovarium. Pelepasan telur dari ovarium disebut ovulasi. Setelah ovulasi, sel telur ditangkap oleh infun di bulu dan segera menuju ke tuba Fallopi. Di saluran inilah terjadi pembuahan. Jumlah sperma yang ditampung sekitar 200-300 juta. Namun, biasanya hanya satu sperma yang mampu membuahi sel telur. Fertilisasi antara sel telur dan sperma menghasilkan zigot. Pada hari keempat, zigot sudah menjadi segumpal sel atau morula. Pada hari ketujuh, gumpalan sel tersebut sudah tersusun menjadi selapis sel yang mengelilingi suatu ruangan yang berisi sekelompok sel di dalamnya atau blastula. Lapisan sel bagian luar akan berkembang menjadi ari-ari atau plasenta dan selaput janin. Sedangkan kelompok kecil bagian dalam akan tumbuh menjadi janin. Zigot akan terus bergerak dari saluran telur ke uterus. Sejalan dengan waktu, zigot mengalami pembelahan sel. Setelah sampai di rahim, gumpalan sel tersebut akan melekat pada selaput lendir rahim dan mulai membenamkan dirinya di dalam selaput lendir atau nidasi. Zigot yang telah berada di rahim akan terus tumbuh dan berkembang menjadi embrio. Di dalam rahim, embrio mendapat makanan dari tubuh induk melalui plasenta atau ari-ari. Masa embrio atau masa kehamilan manusia sekitar 9 bulan 10 hari. Bila bayi sudah siap dilahirkan, otot-otot pada rahim berkontraksi secara Dan biasanya janin masih berbentuk embrio yang memiliki ukuran sangat kecil seperti kacang hijau. Sebab calon janin yang berada di dalam kandungan baru saja mengalami fase pembentukan. Fase pertama ini sangat rawan, sehingga bunda harus lebih berhati-hati dan waspada agar tidak terjadi sesuatu pada janin.
bulan kedua, tulang sudah mulai terbentuk. Jaringan sistem saraf pusat pun sudah terbentuk, yaitu berupa otak, saraf tulang belakang, dan jaringan saraf tepi. Pada minggu kelima, jantung mulai terbentuk, berbarengan dengan sistem peredaran darah. Di kedua sisi kepala membentuk lipatan kecil sebagai cikal bakal telinga. Bagian wajah pun terus berkembang. Selain itu, mulai terlihat bentuk awal pertumbuhan tangan dan kaki. Ukuran embrio pada akhir bulan masih sangat kecil, yaitu sekitar 2,5 cm dengan berat 9,5 gram. Bulan ketiga. Memasuki usia 3 bulan, biasanya perut bunda akan mulai terlihat membesar. Hal ini menandakan jika semua tulang dan semua organ vital sudah terbentuk sempurna dan sudah dapat berfungsi dengan baik. Hanya saja pada usia ini, bayi belum mampu membuka matanya dan mengaktifkan kemampuan panca inderanya. Panjang tubuh janin di bulan ketiga adalah 7,5 hingga 10 cm dengan berat 28 gram. Bulan keempat. Pada bulan keempat, biasanya janin sudah bisa diprediksi jenis kelaminnya. Sebab janin laki-laki sudah memiliki prostat dan janin perempuan sudah mulai menampakkan folikel pada ovarium. Janin juga sudah mulai dapat bergerak, mendengarkan suara hingga tertidur. Mulut janin pun mulai dapat mengisap. Panjang janin di pertengahan bulan keempat bisa mencapai 85 mm dengan berat sekitar 40 gram. Bulan kelima. Memasuki usia 5 bulan, berat badan dan ukuran tinggi janin sudah sangat berkembang. Selain itu, tulang rawan yang membentuk janin mulai berubah menjadi tulang keras pada umumnya. Hal ini diikuti pula dengan lapisan lemak yang mulai tumbuh untuk menjaga suhu bayi setelah lahir. Panjang janin di akhir bulan ini adalah 160 mm. Bulan ke-6. Pada usia 6 bulan, jenis kelamin janin sudah dapat mulai dilihat dengan jelas. Walaupun juga tergantung pada posisi janin saat USG. Kelopak mata janin sudah jelas dan mata sudah bisa terbuka. Jari tangan dan kaki janin pun sudah tampak jelas. Denyut nadi janin dapat meningkat sebagai tanda bahwa janin menanggapi rangsangan, terutama bila mendengar suara dari luar. Pada bulan ini, panjang janin umumnya sekitar 190 mm dengan berat 460 gram. Bulan ke-7. Pada usia 7 bulan, sistem organ dan tubuh janin sudah menuju sempurna. Janin sudah dapat menanggapi cahaya, merasakan sakit, mendengar suara, dan mengubah posisi tubuh. Di bulan ke-7, panjang janin bisa mencapai 36 cm dengan berat 900 hingga 1800 gram. Bulan ke-8. Janin yang memasuki usia 8 bulan pada dasarnya disebut sebagai tahap pematangan. Perkembangan tersebut biasanya berpengaruh pada berat badan dan ukuran janin. Selain itu, janin juga mulai berputar menuju arah jalan lahir. Pada saat ini, panjang janin sekitar 46 cm dengan berat kira-kira 2,27 kg. Bulan ke-9. Tubuh janin pada saat ini baik bagian luar maupun dalamnya sudah lebih sempurna. Mata dan telinga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu, kepala janin juga sudah mulai masuk ke pangkul, sehingga biasanya bunda akan mulai mengalami beberapa kontraksi. Panjang janin sudah mencapai 46 hingga 51 cm dengan berat kira-kira 2,5 hingga 3,2 kg. Yeay, sebentar lagi bunda akan bertemu dengan si kecil.